A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzurun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha shadidul 'adzab. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون
ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسابلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء كاتبا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبادلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum musyahra falyasum. Wa man kana maridun aw a'la safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'anni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laitasyiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa'akum fal'ana bashiruhunna wabtakhu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimu syiyamal ilal layl wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an tatul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa watul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi Islam. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahad atau al-juhud yang berarti al-mashqat, kesulitan atau kesusahan, dan ad-hoqat, kesanggupan dan kemampuan. Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan pengertian ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. Ijtihad bisa terjadi jika pekerjaan yang dilakukan terdapat unsur-unsur kesulitan. Pengertian ijtihad juga dapat dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian kesungguhan dalam melakukan segala perbuatan, sedangkan secara terminologi adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam menggali, memperdalam, dan menghasilkan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Seseorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Selanjutnya ada fungsi ijtihad. Ijtihad memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi al-ruju, fungsi al-ihya, dan fungsi al-inabah. Fungsi al-ruju atau kembali, artinya kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dari banyaknya pendapat atau tafsiran yang kurang terpercaya, serta adanya perselisihan. Yang kedua ada fungsi al-ihya, kehidupan. Artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam dan semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang terakhir fungsi al-inabah, pembenahan. Artinya ajaran-ajaran Islam yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu akan ditambahkan dan diperbaiki apabila mungkin ada terdapat kesalahan. Ijtihad juga dapat dijadikan sebagai sebuah solusi hukum jika ada sesuatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran ataupun hadis. Dapat disimpulkan, fungsi ijtihad yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad berfungsi pula sebagai suatu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam. Ijtihad berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah, seperti masalah asasi yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, seperti masalah-masalah di bidang akidah dan muamalat, masalah esensial, misalnya mengenai program pembangunan negara dan bangsa, maupun masalah insidental, misalnya tentang isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Ijtihad menempati posisi paling akhir dalam hukum Islam. Selama suatu permasalahan dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad tidak diperlukan. Ijtihad hanya akan dilakukan apabila Al-Quran dan hadis belum menjelaskan dan belum menyinggung hukum suatu perkara yang baru ditemukan. Pada dasarnya, yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak, sebab ijtihad merupakan aktivitas akal pikiran manusia yang relatif. Sebagai hasil dari pikiran manusia yang relatif, maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang artinya, dari Mu'az bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, "Bagaimana engkau memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?" Mu'az berkata, "Saya akan memutuskan menurut Kitabullah, Al-Quran." Lalu Nabi berkata, "Dan jika di dalam Kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?" Mu'az menjawab, "Jika begitu, saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah?" Mu'az menjawab, "Saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri, ijtihadu birrai, tanpa bimbang sedikit pun." Kemudian Nabi bersabda, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya." Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis yang artinya, dari Ammar bin As, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Iksan akan menjelaskan tentang faktor keberagaman ijtihad ulama. Yang pertama, ada sebagian lafaz Al-Quran yang mengandung lebih dari 1 arti. Ayat-ayat Al-Quran
memungkinkan setiap mujtahid untuk memahami dan mengambil kesimpulan. Contoh lafaz guru dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Sebagian mengartikan dengan suci dan sebagian lagi mengartikan dengan haid. Yang kedua, perbedaan sistem, metode, atau dasar ijtihad yang dipakai para ulama. Walaupun para ulama sepakat bahwa salah satu syarat suatu hadis dinyatakan sahih adalah bila hadis itu dinyatakan oleh perawi yang adil. Namun, mereka berbeda dalam meletakkan syarat-syarat adil itu. Boleh jadi satu hadis dinyatakan sahih karena perawinya dianggap adil oleh satu ulama sesuai dengan syarat adil yang dia susun, tetapi tidak dipandang adil oleh ulama yang lain karena tidak memenuhi syarat adil yang dia yakin. Yang selanjutnya, yang ketiga, adanya kemerdekaan berpikir dalam Islam. Hal ini memungkinkan semakin banyak pikiran dan semakin beragam ulama untuk berijtihad. Yang keempat, adanya perbedaan tingkat pengetahuan para ulama tentang agama Islam. Yang selanjutnya, yang kelima, perbedaan dan memahami lafaz, perintah, dan larangan ketika ada suatu lafaz berbentuk amir atau perintah. Para ulama mengambil 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dasar perintah itu adalah wajib untuk dilakukan. Kemungkinan yang kedua, dasar perintah itu adalah sunnah untuk dilakukan. Dasar yang ketiga, dasar perintah itu adalah mubah untuk dilakukan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, berbeda dalam memahami dan memandang kedudukan suatu hadis. Walaupun mereka sepakat akan kuatnya kedudukan hadis mutawatir, kedudukan hadis mutawatir, namun mereka berbeda dalam menentukan syarat suatu hadis itu dikatakan mutawatir atau tidak. Boleh jadi ada satu hadis yang dipandang mutawatir oleh satu ulama, namun dipandang tidak mutawatir oleh ulama yang lain. Ijtihad merupakan kebutuhan yang kontinu yang harus dilakukan sepanjang masa. Munculnya kehidupan senantiasa berubah dan berkembang. Munculnya persoalan-persoalan kontemporer seperti asuransi, transplantasi, cloning dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran merupakan bukti nyata dari persoalan umat Islam dewasa ini yang menuntutnya pemecahannya. Oleh karena itu, tidak ada alternatif lain kecuali dengan menempatkan ijtihad pada semangat awalnya yang tetap dinamis, tanpa memandangkan tingkatan ijtihad itu sendiri. Namun demikian, dalam kondisi saat ini, setidak-tidaknya memilih ijtihad yang dipandang relevan dan lebih praktis, efektif untuk diterapkan upaya menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Terdapat hasil survei yang dilakukan Al-Farah Research di akhir tahun 2016 yang menyebutkan 95% Muslim di Indonesia memandang pentingnya peran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah kehadiran di acara keagamaan, frekuensi menjalankan sholat 5 waktu, dan tingkat kesadaran terhadap organisasi kemasyarakatan Islam. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara budaya masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai agama Islam, di mana peran Islam selain sebagai agama, juga sebagai perwujudan daripada tradisi dan budaya masyarakat. Meskipun demikian, budaya lokal tetap terjaga eksistensinya tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada masa ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada perkembangan sains dan teknologi serta peninggalan budaya kolonial Barat yang dapat meruntuhkan religiusitas masyarakat dan membiaskan peran agama dalam kehidupan umat. Di sisi lain, keberagaman umat dalam pemahaman keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan pada aspirasi politik seringkali melahirkan fanatisme yang dapat menjadi pemicu yang melemahkan persatuan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh nilai-nilai ijtihad. Yang pertama di dalam keluarga. Contohnya adalah metode bayi tabung yang dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan.
Tujuannya agar dapat memenuhi pemecahan masalah supaya dapat memperoleh keturunan. Para ulama merujuk pada hadis agar dapat menemukan hukum yang dihasilkan oleh teknologi ini. Dan menurut ulama, apabila dilakukan oleh suami istri yang sah, maka hukumnya adalah boleh atau mubah. Namun apabila suami istri melakukannya dengan menitipkan di rahim perempuan lain, maka hukumnya adalah haram, karena akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari, terutama masalah warisan. Selanjutnya adalah ijtihad dalam bidang pendidikan. Landasan pendidikan Islam terdiri dari Al-Quran dan hadis yang dapat dikembangkan dengan ijtihad. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengkajian agar ilmu atau teori pendidikan Islam dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tujuan ijtihad dalam pendidikan adalah untuk dinamisasi, inovasi, dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa depan pendidikan yang lebih berkualitas. Yang terakhir adalah nilai ijtihad dalam bidang ekonomi atau pekerjaan. Perjanjian atau perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau prinsip syariah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan, perjudian, riba atau bunga, dan penzaliman terhadap hak-hak orang lain. Perkembangan ekonomi yang pesat dan mengglobal didukung oleh teknologi informasi telah melahirkan banyak produk ekonomi. Oleh sebab itu, bidang ekonomi menuntut dasar-dasar hukum Islam yang sesuai dengan syariah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.